dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi. Bisa dikatakan dapat endorsan dari Presiden dari paslon 01 menanggapi hal seperti itu, bagaimana sih hal tersebut? Kami inginnya juga didukung, yaitu PKPU nomor 13 tahun 2024 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Jadi sebenarnya Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai boleh mendukung calon. Kami tegaskan tidak ada aturan yang melarang Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai mendukung calon. Yalah, geger lagi nih teman-teman, geger lagi. Ini teman-teman sudah pada dapat berita belum? Kalau ada tuduhan Pak Prabowo itu melakukan pelanggaran di pilkada kali ini. Karena beredar video yang ini nih. Nih coba kita tonton bareng-bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana saudara-saudara ketahui, bulan Februari tanggal 14 kita telah melaksanakan pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden dan legislatif. Dalam pemilihan umum tersebut, saya dan saudara Gibran Rakabuming Raka telah menerima mandat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal Oktober 20, kami telah dengan resmi dilantik di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dalam beberapa hari ini, saya telah menyusun dengan teliti suatu pemerintahan. Kita akan bergerak dengan secepatnya. Pada akhir bulan ini, tanggal 27 November, saudara-saudara di Jawa Tengah akan memilih gubernur dan wakil gubernur. Saudara-saudara sekalian, untuk kita bersama-sama melanjutkan pembangunan dan memperbaiki kehidupan masyarakat, saya bertekad untuk memimpin pemerintahan yang bersih, dan saya bertekad untuk mempercepat pembangunan ekonomi sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati kekayaan bangsa Indonesia. Saya bertekad mengelola dan menjaga kekayaan tersebut. Saya bertekad untuk membasmi segala penyelewengan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Juga aksi-aksi manipulasi, aksi-aksi penipuan oleh semua pihak. Untuk itu, saya butuh dukungan dari provinsi dan dari kabupaten. Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, seorang yang telah bertugas dan mengabdi Jawa Tengah cukup lama, dan juga Saudara Gus Taj Yassin Maimun, putra dari guru saya, Kiai Haji Maimun Zubair, yang telah juga mengabdi cukup lama di Jawa Tengah sebagai wakil gubernur. Jenderal Lutfi
mengabdi berjenjang dan berakhir mengabdinya sebagai Kapolda di Jawa Tengah. Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok dan akan bekerja bersama dengan saya di pusat. Kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat. Untuk itu, saya memohon saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun. Dengan demikian, kita akan memiliki suatu tim yang sangat kuat untuk membawa kemajuan yang sangat cepat di negara kita, di Jawa Tengah dan di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu harapan saya, itu anjuran saya, dan itu permohonan saya kepada rakyat Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Selamat berjuang. Merdeka! Nah, ini nih yang kemudian jadi bikin geger nih teman-teman. Karena Pak Prabowo ternyata pas nemuin Pak Jokowi setelah kunjungan kerja ke Merauke kemarin itu, ternyata juga ketemu dengan Pak Ahmad Lutfi dan calon wakil gubernurnya Pak Taj Yassin, yang kemudian waktu itu ada sebuah rekaman di mana Pak Prabowo itu mendukung, istilahnya memberikan dukungan begitu ya kepada Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin. Nah ini yang bikin geger tuh yang ini kubu sebelah itu sudah panas banget sekarang ini, minta juga didukung gitu. Wah kok itu yang didukung cuman Pak Ahmad Lutfi dan Pak Taj Yassin. Nah kemudian Pak Andika dan juga Pak Hendi ini gimana ini, Pak Hendra Prihadi ini gimana ini? Maksudnya enggak didukung juga, ini terlihat sekali presiden memihak dong gitu. Padahal kemudian dikonfirmasi beberapa komentar gitu, wah ini kan Pak Presiden, Pak Prabowo waktu itu kan bukan bertingkah sebagai atau berperan sebagai presiden pas ngasih dukungan begini-begini itu, tapi lebih ke Pak Prabowo sebagai ketua umum Gerindra dengan koalisi Indonesia Maju, plusnya kan ya jelas saja dukung Pak Lutfi dan Pak Taj Yassin. Kan Pak Lutfi dan juga Pak Taj Yassin itu kan calon dari kubu Kim Plus, ya makanya Pak Prabowo dukungnya Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Nah kalau Andika dan juga Hendi kan itu didukung oleh partai PDIP, kan lawan politik gitu. Wah ini jadi polemik gitu. Jadi apa istilahnya, geger lah, bikin geger. Ada yang bilang presiden gak netral, ada yang bilang ini berat sebelah. Tapi pas ditanya, ini Andika dan juga Hendi calon kedua yang nanti juga maju di Pilgub Jateng ini, ya ternyata pengen juga dikasih dukungan sama Pak Prabowo ya ternyata ya. Justru kami kan ingin didukung juga. Bisa dikatakan dapat endosan dari presiden, dari paslon 01 menanggapi hal seperti itu bagaimana di tersebut? Kami inginnya juga didukung. Jadi itu adalah suatu dukungan yang sangat berarti bagi Mas Lutfi dengan Gus Yassin. Tapi kami juga sebetulnya kalau misalnya kami bisa menyuarakan, kami juga ingin didukung juga. Tapi kami sejak awal menawarkan visi misi program yang sesuai kok dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Dan kami akan disiplin untuk mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan bahkan mendukung penuh, karena memang itu adalah tata negara kita.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memang mengatur itu semua. Kami pasti patuh dan selalu loyal bekerja untuk pemerintah pusat, termasuk juga dengan pemerintah kabupaten kota, dan kita pasti ingin mengamankan semua kebijakan yang diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Mas Edi mau menambahkan? Ya kalau itu tanya ke pihak yang berwenang, saya hanya menyuarakan apa yang kami rasa. Jadi ancaman nggak Pak untuk Andika Edi dengan adanya dukungan itu Pak? Sebagai ancaman nggak Pak? Jadi ancaman nggak Pak? Enggak. Nah itu dia teman-teman ya. Ya sebenarnya Pak Andika dan juga Pak Hendi itu pengen juga didukung, tapi lebih daripada itu pendukung-pendukungnya itu aduh ini sudah menyuarakan tuduhan-tuduhan yang pedes-pedes lah, ini gimana ini presiden ini kok enggak netral dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau menurut kalian ini gimana nih? Apakah benar ini Pak Prabowo sebenarnya tidak melanggar peraturan apapun? Karena memang Pak Prabowo ini kan ketum dari Gerindra, ini pemimpin dari koalisi Indonesia Maju Plus. Ya kalau saya sih paham Pak Prabowo kalau misalkan dilihat dari kacamata atau sudut pandang sebagai apa istilahnya ketua umum Gerindra, ya tentu saja yang didukung adalah Pak Ahmad Lutfi dan juga Pak Taj Yassin. Orang mereka berdua kan jagonya Kim Plus. Tapi kalau misalkan orang-orang dari kubunya Pak Andika Perkasa itu melihat Pak Prabowo itu yang jadi presidennya. Pak Presiden kok memihak sebelah nih gitu. Tidak terkecuali yang komentar begini itu adalah Deddy Sitorus dari PDIP. Saya minggu lalu mendengar pidato Presiden Prabowo, hati saya tergetar Pak. Ketika beliau mengatakan tidak ada titip-titip dalam pilkada. Silakan semua yang junior-junior, saya terharu Pak. Tapi kebahagiaan saya dengan pidato Presiden itu luntur hanya dalam waktu 3 hari. Ketika kemudian Presiden Republik Indonesia yang sangat kita hormati Pak Prabowo Subianto, ternyata kemudian menjadi endorser, promotor untuk satu pasangan calon gubernur di Jawa Tengah. Istana mengatakan tidak ada larangan Presiden kampanye. Oh iya, betul. Tapi undang-undang kita mensyaratkan kalau mau kampanye, harus cuti. Jadi juru bicara istana ini nggak ngerti undang-undang. Definisi kampanye dalam undang-undang kita juga jelas. Ketika mempromosikan dan seterusnya dan seterusnya. Tuh kan, Deddy Sitorus sudah mulai pedes nih kalimat-kalimatnya. Nuduh jubir istana nggak ngerti undang-undang katanya. Ya, kalau misalkan jubir istana nggak ngerti undang-undang, wes oke. Ini kita akan berdebat di wilayah itu ya. Apakah kemudian posisi Pak Prabowo ini boleh berkampanye ataukah tidak begitu. Dengan dukungan yang telah diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto memberikan ataupun mengeluarkan statement untuk mendukung paslon nomor urut 2 yaitu Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin, namun cukup menimbulkan polemik ya Mas ya di tengah masyarakat seperti ini. Lalu bagaimana tanggapannya Mas? Baik Mas Arief, terima kasih teman-teman di Garuda TV. Mari kita doakan seluruh bangsa Indonesia selalu sehat dan juga selamat Hari Pahlawan. Jadi peraturan di beberapa negara, termasuk di negara kita, membolehkan Pak Prabowo sebagai ketua umum partai mendukung calon dalam pemilihan kepala daerah. Salah satu aturannya, dukungan itu dilakukan pada hari libur, misalnya hari Sabtu atau Minggu. Nah, dalam sepak bola ada yang namanya VAR ya, atau Video Assistant Referee. Ini melatih kita untuk menunda kesimpulan. Jadi kita harus berlatih menunda kesimpulan. Apakah benar ada pelanggaran atau tidak. Dalam hidup kita juga mengenal ada yang namanya tabayun. Atau semacam meneliti ya, atau mencari tahu. Ini juga melatih kita menunda kesimpulan. Demikian juga dalam pemilu kepala daerah atau pilkada ada peraturannya. Jadi kalau ada desas-desus di media sosial, kita menunda kesimpulan dulu. Kita lihat aturannya. Jadi jika ada yang sedang ditanyakan oleh orang, maka kita kembali melihat aturan, yaitu PKPU nomor 13 tahun 2024
dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jadi sebenarnya Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai boleh mendukung calon. Kami tegaskan tidak ada aturan yang melarang Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai mendukung calon. Nah, Pak Prabowo ini adalah Ketua Umum Partai. Tentunya sebagai Ketua Umum Partai, beliau telah menandatangani rekomendasi untuk mengusung calon-calon kepala daerah. Berarti Pak Prabowo, beliau ini kan mendukung calon tertentu. Ya. Nah, calon yang direkomendasikan oleh partai Pak Prabowo tentu adalah calon yang juga didukung oleh beliau. Kemudian terkait dengan netralitas, nah netralitas itu ditujukan bagi TNI, Polri, dan para ASN. Sedangkan Pak Prabowo, para menteri-menteri, terutama yang berasal dari partai politik, juga boleh mendukung calon, bahkan boleh berkampanye. Jadi presiden dan para pejabat negara boleh ikut dalam kampanye dengan ketentuan tidak menyalahgunakan fasilitas jabatan untuk berkampanye atau berkampanye di hari kerja tanpa mengajukan cuti. Kalau di hari libur boleh. Nah, sekali lagi dukungan Bapak Prabowo Subianto kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Lutfi dan Tat Yassin dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai. Jadi ajakan Pak Prabowo kepada warga Jateng untuk memilih Ahmad Lutfi dan Tat Yassin, hal ini diperbolehkan oleh peraturan. Hal ini juga dilakukan oleh para ketua umum partai politik pengusung lainnya. Begitu, Mas Arief. Oke, jadi ini keterangan dari tenaga ahli utama kantor komunikasi kepresidenan yang mengatakan beberapa hal mengenai undang-undang tidak ada yang dilanggar oleh Pak Prabowo. Jadi semuanya masih dalam ketentuan yang berlaku dan Pak Prabowo itu tidak melanggar peraturan dalam hal ini kampanye untuk Tat Yassin dan juga Pak Ahmad Lutfi begitu. Tapi kalau menurut kalian seperti apa ini? Apakah di sini ada pelanggaran atau kalian yang setuju bahwa sebenarnya sesuai dengan undang-undang Pak Prabowo masih aman dalam konteks ini tidak melanggar apapun begitu? Coba kalau menurut kalian seperti apa? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ya.